Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya akan coba sharing terkait pembuatan Smart Opname ya. Smart Opname yang kemarin beberapa teman minta diajari. Daripada saya ngajari satu-satu, saya rekam aja dan ada manfaatnya. Jadi intinya adalah Smart Opname ini kita aplikasi HP ya, aplikasi yang menggunakan Android dengan AppSheet ya, dengan AppSheet. Nah, nanti kurang lebih kalau tampilan di HP-nya adalah seperti ini. Itu menunya nanti adalah ini di masing-masing perencana, masing-masing pelaksana. Nanti ada pembagian pekerjaannya lah. Jadi aplikasi ini tuh gunanya untuk supaya kita kalau mau bikin progres itu ya, laporan mingguan atau progres mingguan gitu, atau bulanan atau bahkan harian itu cepet gitu loh ya, karena yang input bukan lagi tim teknik tetapi yang menginput adalah tim lapangan. Oke. Nah, biasanya kan kalau bikin progres atau kurva S atau apa ya, kayak gini-gini ya, progres gini kan biasanya yang bikin adalah ada bagian khusus itu ya, bisa scheduler, bisa scam atau scaro atau engineer gitu. Nah cuman kalau ini kita mau bikin aplikasi di mana yang mengisi progres-progresnya itu adalah para pelaksana di lapangan, karena pelaksana di lapangan itu yang paham ya progresnya sendiri gitu di lapangan. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi pertama-tama siapkan dulu ya Google Drive itu ya, buka Google Drive. Saya yakin teman-teman semua udah bisa bikin Google Drive. Nah setelah bikin Google Drive, buka Google Drive, nanti bikin folder gitu ya, bikin folder, tahu ya, bikin folder, misalkan folder baru seperti itu, terus kita kasih nama, misalkan kalau saya itu ya Smart Opname gitu, Smart Opname. Nah buat gitu, tapi ini saya sudah buat karena saya sudah buat di sini. Nah setelah di dalam folder ini nanti kita bikin spreadsheet. Nah spreadsheet seperti ini, kosongan lah ya. Saya yakin juga teman-teman udah tahu bikin spreadsheetnya. Nah ini jadinya Smart Opname spreadsheetnya seperti ini. Di sini ada tulisan salinan karena saya udah beberapa kali di proyek bikin Smart Opname ya. Jadi saya daripada bikin berkali-kali gitu ya, tinggal ngopi-ngopi aja, tinggal di copy gitu. Nah lalu di spreadsheet itu di bagian sheetnya itu kita kasih namanya ya, nama yang kira-kira nanti akan muncul di aplikasinya. Ini sesuai dengan kepentingan masing-masing sih. Kalau saya ini ada menu gitu ya, lalu juga ada absensi karena yang memang dibutuhkan adalah menu dan absensi. Oke, terus nah nanti menu apa namanya yang akan ditampilkan apa aja itu kita bikin bikin di sheetnya itu dikasih nama. Ini pertama ini namanya menu. Nah, menu ini tujuannya adalah ya nanti muncul gitu loh, muncul di sini gitu loh, menunya itu apa aja. Nah karena saya proyeknya ini lagi mengerjakan proyek yang banyak lokasinya ya, ada lokasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 lokasi. Sebenarnya ada 8 lokasi tapi ini yang satu lokasi saya gabung gitu karena pelaksananya cuma 1 gitu. Nah kita kasih nama, ini saya ada di lokasi proyek di daerah Sriwedari, ada Kota Barat atau Kobar, Manahan dan lain-lain. Nah di situ ini di atasnya dikasih nama, terus sampingnya juga dikasih tulisan icon gitu ya. Di icon ini nanti gunanya adalah supaya muncul ini warna-warna foto-foto inilah. Nah, foto ini untuk praktisnya saya download aja di WA-nya para pelaksananya gitu loh. Tuh.
Nah, terus di icon itu dikasih nama, dikasih tulisan kayak gini nih. Ini adalah sebenarnya lokasi daripada adanya di mana nih icon. Kalau di sini kan ada icon nih. Nah, oh iya tadi jangan lupa juga di dalam folder itu ada folder lagi yang namanya folder icon. Folder icon itu bisa dikasih foto-foto sesuai dengan keinginan kita. Nah, contohnya tadi kalau misalkan ini ada Sriwedari, nah tulis folder pertamanya namanya Smart Opnam, ya Smart Opnam APG, lalu letaknya adalah garis miring ini icon, lalu garis miring adalah letaknya adalah filenya adalah Haryadi PNG. Nah, Haryadi PNG itu adalah ini. Nah, jadi kalau gampangnya ginilah. Tinggal di ketik gini terus di blok, di copy paste ya, di copy gitu. Di copy, masukin aja di sini tuh. Nah, di sini thread gitu. Copy paste di sini. Dah, ini hampir semua seperti itu. Pokoknya setiap lokasi kira-kira dikasih logo apa. Saya gampangnya saya kasih logo foto-foto teman-teman pelaksana yang ada di WA biar gampang. Oke, terus setelah itu kita mulai dari yang Sriwedari dulu. Di Sriwedari kita bikin sheet ya, namanya Sriwedari. Ini sudah ada isinya. Seharusnya ini hanya kosongan di nomor 1 ini aja. Nah, itu adalah yang di paling atas ini ada pelaksana, tanggal pekerjaan. Ini adalah fitur daripada apa yang kita inginkan. Nah, yang kita inginkan itu kan kalau di sini ya Sriwedari itu ya yang kita inginkan itu kan ini ya nah ini kan ada pelaksananya siapa. Nah tadi di sini kan ada pelaksana gitu, pelaksananya Haryadi gitu. Terus tanggalnya kan kita butuhkan ketika dia mau mengopnam itu di tanggal berapa gitu loh. Lalu ada pekerjaannya apa. Nah ini di sini aja tulis nih pelaksana. Yang kita butuhkan adalah nama pelaksananya, tanggal ketika update, lalu pekerjaannya apa yang diopnam, lalu progresnya berapa, kemudian target finish. Nah ini target finish ini supaya para pelaksana dia aware ya terhadap masing-masing pekerjaannya itu mau diselesaikan kapan. Lalu ini foto. Nah foto ini adalah gunanya untuk ya sebagai bukti itu terhadap pekerjaannya. Ini misalkan memprogres 29%, fotonya kayak apa. Terus keterangan ya supaya dia kalau ada hal-hal yang terkait dengan pekerjaannya bisa ditulis di sini lah. Nah, fitur yang di atas ini bebas mau dikasih apa aja. Nah, setelah sudah seperti itu nanti juga di Kobar juga sama, FKOR dan lain-lain semua sama. Tinggal copy paste saja, persis kayak Excel lah, gampang lah teman-teman seharusnya bisa atau pasti bisa lah. Nah terus nanti juga bikin reka progres. Reka progres ini dikasih ada progres Sriwedari misalkan, terus rencananya, ini ada progres realisasi, ini ada rencana daripada masing-masing lokasi, kemudian ada progres Kobar, rencana Kobar, progres Manahan, rencana Manahan sampai selesai ya, sampai yang kita butuhkan. Nah nanti ada total progres, ada total rencana. Nah ini sama seperti teman-teman semua ya kalau bikin laporan itu ya, laporan progres itu ya. Nah di sini ini nanti di-linkkan lah gampang nanti di penjelasan selanjutnya. Setelah semua spreadsheet ini dibikin ya, lalu kita masuk di namanya appsheet.com. Nah ini gampang sebenarnya, tinggal kita tulisin aja appsheet ya .com. Nah, appsheet.com. Nah, ini masuk di sini. Ya kebetulan saya sudah punya akun, sudah banyak beberapa aplikasi juga. Caranya adalah diklik di sini, terus ini ada start with your own data ya. Ini diklik. Nah nanti nama aplikasinya mau dibikin apa. Kalau saya kan namanya Smart Opnam, teman-teman bisa aja dikasih nama terserah lah, misalkan progres atau apa gitu, bebas ini. Nah ya terus
saya tulislah Smart Opna misalkan gitu ya. Terus nanti kategorinya bisa dipilih ya kayak productivity misalkan seperti itu. Atau ini bebas tergantung teman-teman semua pengennya apa, nggak ada masalah. Nah terus habis itu diklik, terus cari di mana spreadsheet yang kita punya tadi, misalkan di sini. Nah, tadi diklik lagi di sini, terus di select ya. Ya itu jadinya nanti adalah seperti ini. Ya, jadinya seperti ini nanti. Nah nanti begitu sudah jadi langsung diklik di data ya. Di data, terus kita cek satu-satu nih, satu-satu. Biasanya kalau belum muncul bisa langsung tulis new table gitu. Nah, masukin apa yang diinginkan gitu. Setelah itu nanti saya kasih contoh mungkin di Sriwidari dulu. Sriwidari, nah Sriwidari diklik, terus mengisinya adalah misalkan view column ya. Nah, cek view column. Nah view column itu di bagian pelaksana ini diganti enum. Enum itu artinya berarti nanti pilihan ya. Nah, nanti ditulis di sini pelaksananya namanya siapa. Kalau saya namanya nih Haryadi. Terus saya tambahin katakanlah Mr. Haryadi. Mau pelaksananya banyak, misalkan proyeknya pelaksananya banyak bisa diganti lagi dengan nama siapa gitu misalkan. Cipul misalkan gitu atau siapalah. Gitu ya. Setelah selesai di klik done dan ya. Setelah itu di bagian tanggal. Nah di bagian tanggal itu ini nama pelaksana, tanggal, pekerjaan ini adalah sama seperti di sini ya. Ini ya ada tanggal, ada pelaksana, mandor. Nah ini urut-urutannya ini yang kita tulis di atas itu. Nah, yang kita tulis di atas ini, yang di row 1 ini, itu masuknya menjadi di sini, ya, secara otomatis itu ketika tadi diklik gitu. Nah, ketika di tanggal, kita pilih date, ya, supaya nanti langsung ketika aplikasinya dibikin itu langsung otomatis seperti ini. Nah, terus di bagian date itu dikasih. Nanti saya jelaskan yang lain lah. Ini dulu habis tanggal terus pekerjaan itu juga dipilih enum. Nah nanti supaya para pelaksananya itu tinggal milih aja gitu. Nah ini diisi satu-satu nih. Ini ada di values, terus nanti diisi. Ini sesuai dengan BQ lah, sesuai dengan BQ atau pekerjaan apa yang akan diopnam oleh para pelaksana itu. Diklik di sini semua, kalau kurang misalkan bisa tambahin lagi di bawahnya apa aja gitu. Gitu. Selesai, kalau sudah selesai terus diklik done. Ya, jadi pekerjaannya itu adalah fungsinya untuk bisa memilih nanti. Nih, nanti muncul di sini semua. Jadi gampang. Juga ada tombol search-nya ya. Gitu. Oke. Lalu di bagian progress ini pilih persen gitu loh, supaya nanti memprogresnya itu gampang aja, model ditafsir lah, katakanlah ada pekerjaan toilet gitu, oh kira-kira sudah berapa persen sih. Nah itu bisa langsung cukup di prosentase saja nih. Kalau nanti di aplikasi HP munculnya seperti ini ya. Lalu di target finish itu sama juga nih, date. Nah, terus di foto, di bagian foto ini diganti image ya. Supaya nanti HP-nya itu bisa langsung bisa ini tulis ada gambar kamera gitu, terus nanti bisa ngeklik foto gitu ya. Nah, fotonya itu bisa real time, bisa apa yang sudah ada di galeri gitu. Kemudian di bagian keterangan kita kasih teks nanti supaya bisa nulis sendiri. Para pelaksana ya. Kalau misalkan ada masalah apa gitu bisa ditulis di sini. Oke, setelah sudah ada, nah ini cara menampilkannya adalah di bagian show ini dicentang semua ya, biru-biru semua, kecuali yang atas row number nggak apa-apa. Kalau row number ini kalau mau dimunculin ya bisa, enggak ya nggak apa-apa. Kalau saya nggak saya munculin.
terus editable gitu ya, bisa diedit. Terus di require ini dicentangin semua. Nah, maksudnya kalau dicentang itu nanti ada tanda bintangnya ini, bahwa aplikasi ini kalau mau di save nanti harus unsur misalkan nama pelaksananya siapa harus diklik, tanggalnya harus disetting, semua harus diisi lah gitu, kecuali di bagian teks. Nah, karena bisa jadi memang nggak pengen nulis apa-apa, ini nggak usah dicentang require-nya di situ. Berarti ini nggak wajib diisi gitu. Terus sebenarnya di bagian date ini bisa dikasih dengan ini ya, today ya, bisa diklik dengan today gitu. Supaya apa? Supaya ketika ngeklik itu udah langsung otomatis berada di tanggal hari ini gitu. Oke, kalau sudah semua disetting gitu, langsung di UX ya. Nih, dipencet UX. Nah, dipencet di UX itu nanti dipilih satu-satu. Ini UX ini adalah untuk menampilkannya. Jadi penampilannya itu mau seperti apa gitu. Nah, di bagian UX. Oke, kita di menu dulu. Nah, di menu ini, kalau menu ini tampilannya ini adalah namanya, ketika namanya harus menu. Kemudian datanya itu dari mana? Datanya dari mana harus pilih juga menu. Terus tampilannya mau seperti apa? Kalau misalkan ini adalah galeri, bisa juga misalkan kayak gini deck gitu, tapi bentuknya kayak gini. Nah, saya sukanya yang galeri ini biar lebih gampang gitu loh. Ya, terus posisinya mau di mana? Di pinggir, di kiri atau di center. Nah, saya pilih center. Terus ini kan gede banget nih karena medium, kita ganti tini. Nah, biar kecil gitu. Nah, itu nanti diatur seperti itu. Setelah diatur, nah terus nanti pilih juga nih di bagian di pekerjaan-pekerjaannya. Ya, contohnya nih di FKUR. Nah, FKUR ini kalau kita pilih nih, di atasnya harus dikasih nama FKUR sama, lalu datanya itu diambil dari FKUR, maksudnya ini adalah data dari sini ya, dari spreadsheet ini itu diambilnya dari data ini ya, FKUR ini ya. Gitu, terus ininya modelnya adalah table gitu loh. Nah, ini nanti bentuknya seperti ini nih FKUR. Nah, bentuknya itu adalah table gitu. Jadi dia kalau misalkan mau diganti ini jadi gede gitu ya. Kalau table ini kan ringkes tuh, kecil gitu. Nah, saya sukanya seperti inilah. Nah, kemudian posisinya adalah ditulis di ref ini supaya nggak numpuk sih. Gitu. Tempatnya itu kalau ref itu berarti nggak kelihatan gitu. Oke, terus setelah itu kalau sudah semua disetting gitu, terus di save ya, di save. Oke, terus apa lagi ya? Di bagian absensi ya, di bagian absensi ini datanya sama absensi. Nah, ini fungsinya absensi itu adalah sebenarnya supaya menghilangkan ini ya, menghindari pakai fingerprint gitu loh. Jadi kita bisa bikin aplikasi sendiri gitu loh. Nah, contohnya gini, misalkan absensi yang kita butuhkan itu, kita kalau mau tahu jumlah pekerja atau pekerjanya supaya tertib gitu ya. Nah, itu kita bisa bikin, pertama itu ada tanggal, kemudian pelaksananya. Ya, ini adalah tanggal di mana kita harus mengabsen gitu ya. Kemudian ini pelaksananya adalah siapa yang mengabsen. Lalu ini nama mandornya. Nah, ini lokasinya. Lokasi ini bisa dikunci atau bisa bebas. Kalau saya nggak saya kunci. Maksudnya biarkan saja pelaksana itu mengabsennya di manapun gitu loh, nanti akan kerekam. Lalu foto pekerja, jadi yang diabsen itu siapa. Nah, kemudian namanya, kemudian ini check in atau check out ini kelihatan. Kalau di atas jam 10 berarti dia check out, kalau dia masih di bawah jam 8 berarti dia check in gitu. Ini sudah terisi ya, supaya ringkas saja. Nah, lalu di bagian sini, di bagian datanya,
itu tanggal itu kita ganti dengan date ya, sama seperti yang tadi. Lalu di bagian formulanya ini kita kasih today gitu ya. Tadi caranya klik di sini, cari aja namanya today gitu. Nah, atau ya bisa diketik di atas inilah, today dalam kurung gitu. Today lalu ada dalam kurung. Atau bisa cari di bawahnya ini sudah disediakan oleh AppSheet gitu. Nah, lalu di bagian pelaksananya ini bisa dipilih dengan enum. Enum ini nama pelaksananya bisa ditulis ya di sini. Caranya sama seperti yang tadi, bisa diulangi ya. Value terus diisi terus add gitu. Terserah jumlah pelaksananya ada berapa. Kemudian bagian mandornya sebenarnya ini bisa bikin enum gitu ya, bisa dibikin enum. Kalau kita sudah tahu mandornya, karena saya ini proyeknya cepat, lokasinya banyak, saya belum begitu ada data gitu, jadi ya sekalian mendata di lapangan nama-nama mandornya gitu loh. Ini saya silahkan untuk pelaksana menulis saja gitu sendiri. Kemudian lokasi, nah lokasi supaya nanti bisa terekam di map itu dipilihnya let long ya. Nah, ini ya, dipilih ini. Nah tadi di tanggal itu ditulis today supaya ketika ngeklik itu langsung otomatis ini nggak bisa diotak-atik lagi, nggak bisa diedit gitu loh. Kalau mengabsen kan harus real gitu loh, jadi harus nggak bisa diedit gitu loh, ya benar-benar real gitu. Lalu tadi di bagian pelaksana nanti di HP-nya akan muncul kayak gini nih, namanya muncul sesuai dengan apa yang diisi tadi. Kemudian di bagian mandor ini sebenarnya bisa tadi dipilih enum itu juga bisa kalau kita sudah punya data mandor ya. Nah kemudian kalau belum ada ya ditulis saja gitu loh, terus di sininya tulis teks gitu. Nah lokasinya ini otomatis juga, otomatis ini nggak bisa diedit juga gitu loh, nggak bisa diedit juga. Kemudian langsung muncul ini ya, lokasi langsung muncul peta ya. Kemudian di bagian nama ini juga bisa sebenarnya ditulis enum itu pilihan. Kalau kita sudah punya data mandor, data pekerjanya bisa dipilih gitu, dan itu bisa dirumuskan langsung, misalkan namanya Adi gitu, langsung dengan data yang sudah kita masukkan gitu bisa otomatis mandornya siapa, ID cardnya berapa gitu, itu udah bisa juga dirumus itu. Tapi itu nantilah ke depan kalau ada waktu saya jelaskan lebih lanjut gitu. Kemudian foto pekerja itu image tadi ini supaya bisa seperti ini. Kemudian check out. Nah check out ini juga wajib ini dikasih formulanya harus time now gitu ya. Jadi dia nggak bisa ngedit sendiri. Ketika dia si pelaksana itu mengabsen ya sudah real itu jamnya berapa, jam berapa gitu. Ini jam 8.23 gitu, otomatis nggak bisa diedit itu. Nah kalau sudah, nanti di UX-nya juga sama ya. Di absensi ini namanya, view name-nya namanya absensi, terus for this datanya adalah dipilih absensi, itu seperti yang tadi saya jelaskan di spreadsheet-nya itu karena di tulisan di sininya absensi. Kalau ini nggak sama namanya nanti nggak bisa manggil itu, nggak bisa ngeling lah istilahnya gitu. Nah setelah itu nanti untuk view tab-nya itu bisa dipilih terserah ya. Oke, misalkan saya ganti seperti ini ya. Nah, itu ini table gitu ya, bisa muncul seperti ini. Oke. Terus nanti bisa bisa di save gitu. Oke, terus sudah gitu ya. Kalau ini sudah selesai. Sudah selesai, bisa nanti di-share. Nah, di-share link gitu. Di-share. Ini bisa dikasih alamat emailnya pelaksananya, itu bisa masuk di sini. Setelah sudah masuk alamat emailnya, baru nanti di copy ya, di copy share link ini, terus ini bisa di copy paste. Nah itu tinggal dimasukkan aja di
WA atau apalah, kasihkan kepada para yang mau mengisi atau yang mau pakai aplikasi ini. Dan ingat bahwa kalau gratisan ini maksimal ini 10 ya, 10 user kalau maksimal kalau gratisan. Kalau berbayar bisa berapapun sih. Gitu. Udah selesai ya. Kalau sudah nanti diinstal, pelaksana akan ngisinya kalau misalkan di absensi ya otomatis tuh setiap hari nanti ngisi gitu. Kan ngisi di sini muncul semua gitu. Kalau di progress dia akan ngisi sendiri gini. Ini yang ngisi adalah ya tadi para pelaksana tadi ya. Nah, kalau sudah ini, supaya ini kan masih datanya masih bisa dikatakan acak ya, belum menjadi laporan progress itulah. Kalau mau jadi laporan progress, tinggal dilink-linkkan lah kayak rumus Excel gitu. Ini tergantung kreativitas teman-teman lah. Misalkan ini ada kurva HS, tinggal di copy paste saja di spreadsheet. Lalu ada ada progres pekerjaan atau formatnya seperti apa bisa copy paste, tinggal bisa dilink-linkkan. Nah, salah satu contohnya ginilah. Ini yang ini ada venue UTP. Ini adalah item-item pekerjaannya. Ini saya ringkes ya. Saya ringkes supaya lebih memudahkan. Tapi misalkan kayak pekerjaan MEP ini kan bisa aja didetailin lagi, ada kabel, ada apa segala macam. Tapi ini saya ringkes saja. Nah, cara meringkesnya bisa menggunakan bisa menggunakan Excel, bisa menggunakan pivot table, bisa macam-macam. Tentu teman-teman sudah tahu lah yang ini. Nah, itu terus kemudian di bagian bobotnya ini adalah ya diisi sesuai dengan bobot-bobot pekerjaan. Kemudian, nah yang paling penting adalah di bagian E ini. Ini adalah caranya kita mengelingkan terhadap tadi yang kayak misalkan di UTP ya, di UTP. Nah, di UTP ini. Karena ini bentuknya seperti ini, ngacak nih. Ngacak nih ada pekerjaan, misalkan ini ada pekerjaan rem. Ya, rem. Terus mungkin bisa jadi nanti karena ini baru 25%, bisa jadi nanti ketika pekerjaan rem sudah 90% atau 50% kan si pelaksana akan ngisi lagi di bawah gitu. Di bawahnya gitu. Nah, caranya supaya ini nanti enggak kocar-kacir gitu. Di sininya dibikin rumus. Nah, yang kita lihat adalah yang kita terima, yang kita akui masuk di sini adalah yang paling maksimal gitu loh. Contohnya, misalkan pekerjaan persiapan ini sudah 81%, padahal kan perjalanannya setiap hari bisa aja 10%, 15%. Nah, yang kita ambil adalah yang terupdate atau yang paling besar lah. Nah, itu rumusnya bisa menggunakan ini ya, maksimal, terus if, terus ini nanti dilingkan ya. Nanti dilingkan, kemudian sama dengan C2 ini adalah berarti ini. Ketika di short ini ya, ketika data yang di bagian mana itu, di bagian UTP tadi adalah di data ini kan kalimatnya banyak, kemudian ada juga ini di bagian progresnya itu. Nah, itu ada gitu ya. Nah, itu nanti akan memilih mana yang terbesar itu ya. Dengan cara rumusnya adalah max, if ya. Kemudian ini nanti bisa teman-teman pasti udah pada expert lah yang inilah. Udah bisa atau dikulik sendiri gitu supaya cepat. Nah, nanti ini adalah UTP, CH, bla 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 gitu. Nah, setelah selesai ini jangan lupa nanti dipencet Ctrl Shift Enter ya, supaya ini ada tulisan reformula dan tutup kurungnya ini. Karena kalau enggak nanti dia tidak akan berjalan secara baik lah. Harus kalau max if itu harus ada tutup kurungnya sama inilah caranya Ctrl Shift Enter gitu loh kalau sudah dibikin rumusnya. Nah, warna-warna ini rumus-rumus Excel biasa ya, dikodein kalau 10% warnanya apa, terus kalau di atas 50% warnanya apa, ini teman-teman juga mungkin udah bisa lah di Excel, rumus-rumus Excel biasa.
Nah kemudian di progres sampai dengan saat ininya berarti kan bobotnya berapa dikalikan 81%, jadi ini terhadap bobotnya dia sendiri gitu ya. Ini kalau bobot yang D ini adalah bobot terhadap kontrak ya, terhadap nilai kontrak. Nah ini kalau ini adalah progres terhadap dirinya sendiri gitu. Nah progres sampai dengan saat ininya berarti persentase dirinya sendiri dikalikan bobot terhadap kontrak lah ya. Nah ketemunya ini. Setelah itu nanti akan ketahuan ini tinggal dirumus sendirilah di total. Nah, nanti ketahuan tuh di core UTP itu berapa dan lain-lain. Nah terus bisa aja di rencana. Nah ini di rencana juga ngumpul nanti ya di sini ya. Progres reward dari nih, progres reward dari ini adalah diambil dari bobot 62, berarti dia dilingkan ya. Ini dilingkan ke sheet bobot ya. Nah, berarti munculnya di sini nih. Nah, ini. Nih, jadi tadi kan sudah dilingkan sini gitu loh. Itu untuk memudahkan sih. Nah, terus di rencana Sriwedarinya ini diambil dari sini ya, dari master schedule gitu ya. Jadi hariannya itu kita bisa muncul di sini gitu. Nah, ini gunanya adalah untuk di sini karena saya tadi di bagian menu itu ada namanya informasi ya. Ada, kita bisa tahu progresnya gitu loh. Nah, di sini muncul grafiknya. Supaya muncul grafiknya di sini adalah caranya itu kita klik di UX, kemudian kita cari informasi ya, bagian informasi. Mana informasi? Oke. Menu, kemudian absensi, FKOR, lalu kobar manahan. Nah, ini bagian informasi. Nah, bagian informasi itu jangan lupa dinamain juga informasi. Terus ngambil datanya adalah dari rekap progres. Ngambil datanya adalah dari sini ya, rekap progres. Lalu di bagian view tab-nya ini kita ganti chart gitu ya, supaya jadi bentuk grafik. Nah, kalau grafikin kalau kayak gini kan nggak muncul itu. Kita ganti chart. Nah, kita ganti chart, ini bentuknya tadi berubah ya. Ini di bagian sini itu kita ganti dengan ini row series. Nah, row series kayak gini. Nah, lalu di kolom chartnya, di chart kolomnya ini tinggal diisi progres Sriwedari ini muncul di sini. Nanti rencana Sriwedari akan muncul di sini ya. Nah, rencana Sriwedari muncul di sini, ya, progres kobar muncul di sini dan lain-lain. Ya, kayak gitu ya. Setelah itu sudah semua, nanti tinggal diwarnai sesuai dengan ini. Show legend ini bisa dikeluarkan, bisa enggak gitu. Nah, ini keluarkan bikin enggak. Kalau udah terus di save gitu ya. Gitu ya, mungkin begitu dulu nih karena waktunya sudah cukup panjang dan mudah-mudahan sedikit memberikan pencerahan. Kalau mungkin belum paham atau nanya-nanya bisa aja komen di kolom komentar karena saya sudah 8:30 dan harus mengikuti rapat. Oke, terima kasih semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Maaf kalau ada kesalahan-kesalahan dan penjelasannya sangat cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.